Secara skematis, bangunan multi degree of freedom kita bisa digambarkan kurang lebih seperti inilah. Ya, ada bangunan beberapa lantai begitu, lantainya bisa tambahkan aja terus ke atas. Masing-masing lantai punya 1 derajat kebebasan horizontal, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ke atas. Masanya juga punya masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 dan seterusnya ke atas kalau derajat kebebasannya lebih banyak. Kekakuannya juga demikian. Ini K-nya sudah gabungan ini ya. Kalau saya tulis seperti ini, K1 itu berarti gabungan yang ini dengan yang di sebelahnya. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Kalau nilainya berbeda ya nggak apa-apa, jumlahkan aja. Pokoknya. Ini juga tinggal dijumlahkan karena paralel seperti spring paralel. Dijumlahkan. Oh, kalau dia punya redaman ya juga ada C1-nya. Ini ada C2-nya. Ada C3-nya. Begitu. Skematis kita gunakan yang ini. Nah, bangunan yang seperti ini disebutnya bangunan geser. Atau shear building. Nah, di dinamika struktur tingkat awal yang di S1 ini, biasanya bangunan yang digunakan sebagai model itu adalah shear building ini. Nah, kenapa ini? Menurut saya ini karena penyusunan yang tadi sudah dihapus, persamaan geraknya itu mudah gitu ya. Jadi nyusun massa, nyusun kekakuannya mudah. Bangunan lain pada umumnya yang seperti tadi yang di setiap lantai ada misalnya 6 derajat kebebasan, sehingga kalau begini jadi 6 tambah 6 tambah 6 jadi 18 derajat kebebasan. Secara analisisnya bisa ya, bisa dilakukan dengan cara apa yang kita pelajari, namun formulasinya nanti akan makan waktu ya. Kekakuannya Anda udah belajar sih di analisis struktur ya, tapi masanya kan belum ya, menggabung-gabungkan massa kalau banyak itu belum, dan itu sebenarnya nggak terlalu difokuskan di domain dinamika struktur yang sekarang, penyelesaiannya yang penting. Jadi kita kalau menyusun persamaan mungkin hanya bertemu dengan bangunan geser. Tapi kalau sudah dikasih persamaannya, itu sebenarnya bisa diaplikasikan untuk bangunan apa saja. Jadi begitu, jangan keliru nanti menganggap karena kita bahasnya cuma ini, nanti penyelesaian kita nggak berlaku untuk yang lain yang bentuknya tidak begini. Nggak begitu ya. Ini hanya dibuat agar menyusun persamaan geraknya nanti bisa lebih mudah, sehingga waktu kita nggak habis menyusun persamaannya saja. Nah, nanti kalau lebih lanjut nanti misalnya di tingkat S2, nah itu nanti ada caranya lah menyusun massa yang penuh 6x6 seperti K yang 6x6 yang lalu misalnya ya, kalau di struktur ya, kalau satu elemennya 6x6 kita tinggal sambung-sambungkan begitu sehingga dapat derajat matriks kekakuan total struktur. Massa juga begitu ya, dengan elemen hingga gitu juga bisa maksudnya, tapi karena itu di luar skop dinamika struktur, maka bangunan kita biasanya kalau untuk formulasi ya seperti ini saja. Setiap lantai 1 derajat kebebasan, 1, 2, 3 hanya horizontal, gayanya juga horizontal dalam arah itu, masanya masing-masing 1. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan sebagai model mekanis, yang begini juga lebih mudah ya. Model mekanis kita dulu ada pegas dan dashboard yang merepresentasikan redaman. Lalu ada masanya. Jadi ini K-nya mestinya K1 yang ini. Ini adalah C1 yang ini. Ini adalah massa 1 lantainya. Di atasnya ada pegas yang kedua. Ada dashboard yang kedua mewakili redaman dan kekakuan lantai 2. Terus massanya lagi. Yang kedua, lalu di atasnya ada yang ketiga. Gitu ya. Kalau ini mau dikasih roda biar jelas ininya juga boleh. Itu. Nah, gerakannya U1, U2, U3 itu adalah gerakan masing-masing massa ini. Jadi ini adalah U1-nya. Ini adalah U2-nya. Dan ini adalah U3-nya. Oh, gayanya juga ya. Ada gaya di masing-masing massa ini. Jadi di sini wah udah penuh tempatnya. Terus di sini ada gaya P1T, ada gaya P2 fungsi dari T, ada gaya
P3 fungsi dari T. Begitu. Jadi ini adalah representasi dari bangunan geser kita. Karena nanti persamaan geraknya biasanya kita turunkan dengan mengambil free body masing-masing massa ini. Setelah kita berikan perpindahan U1, U2, U3, kecepatan U1 dot, kecepatan U2 dot, kecepatan U3 dot, percepatan U1 2 dot, U2 2 dot, dan U3 2 dot, begitu ya. Ya, bangunan geser bisa dengan mudah kita buat seperti ini. Kalau K1, kalau kekakuan kolomnya misalnya satu-satu ada masing-masing, ya tinggal tambahkan aja nih pegasnya di sini, nggak ada masalah gitu ya. Atau kalau mau dibuat agak complicated gitu ya, kalau pas soal bisa aja kan. Gimana misalnya? Gitu misalnya ya. Ini misalnya, ini M1, M2, oh M2-nya di atas. M3 misalnya, perpindahannya U1, U2, U3, begitu misalnya. Ini ada lagi misalnya, satu lagi. Sambungannya ke atas. Terus K-nya sekarang karena macam-macam, saya sebut angkanya beda-beda aja. K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 misalnya begitu ya. Ini kan versi yang lurus-lurusnya aja begitu, di mana kekakuan kolom bisa digabung. Kalau yang ini misalnya belum digabung begitu ya. Ya ini tetap bisa kita gambarkan seperti ini. Di masa 1 ada mana nih, cukup panjang nanti ya. Sinilah ya. Di masa 1 ada 2 pegas. Ini dianggap tanpa redaman dulu aja ya, biar nggak penuh gambar saya. Tapi kalau ada redaman, tetap bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Karena redaman itu prinsipnya sama dengan kekakuan, hanya dia mengalihkan kecepatan nanti ya. Jadi ini misalnya K1 dan K2 ada begini ya, saya gambar aja masing-masing. Ini K1, ini K2 ya. Jadi dari masa ketumpuan ada K1 dan K2, ada ini. Nanti pas dianalisis ini mau digabung, boleh, ini kan paralel ya. Jadi ini jadi K1 plus K2 nih. Ya. Terus dari M1, ada yang nyambungnya ke masa 2, ada yang nyambungnya ke masa 3. Jadi saya gambar dulu masa 2-nya di sini. Masa 3-nya biar bisa nyambung dengan M1, saya bikin agak lebih besar ya. Kan nggak ada masalah ukurannya toh, karena kita nggak ngitung seberapa besar kotak ini sebenarnya ya. Ini M3. Lalu ada kolom K3, K4 yang menghubungkan masa 1 dan masa 2. Ini K3, K4. Nah, ini berdua juga paralel, bisa kita gabung ini ya, jadi 1. Tapi ada K5-nya yang langsung ke U3 ya. Yang langsung ke masa 3 ya. Jadi ini juga saya tinggiin dikit ya, biar nggak nabrak. Begitu, ada K yang begini. Ini adalah, ini saya perbesar sedikit, ini K5 kolom yang ini ya. Jadi ininya begini. Nah, ini nggak bisa digabung dengan itu ya. Ya sudah, biar aja. Nanti persamaan geraknya kita lihat aja. Dari 2 ke 3 ada 2, yang 6 dan 7 ya. K6 ke 7 ya. Begini ya. Nah, dari sistem yang begini pun kita tetap bisa nanti menyusun persamaan geraknya sehingga mendapatkan nanti matriks massa, matriks kekakuan. Kalau ada redaman ya matriks redaman dikalikan dengan vektor perpindahan U, kecepatan U dot dan percepatan U2 dot sebagaimana yang tadi di awal saya berikan ya. Jadi target kita seperti itu. Dengan bangunan geser di mana setiap lantai cuma punya derajat kebebasan horizontal, kita bisa dengan mudah menggambarkan model mekanisnya seperti ini. Kemudian kita bisa susun persamaan geraknya. Jadi ininya bisa macam-macam sekarang karena kita multi degree of freedom. Waktu masih single degree of freedom dulu nggak terlalu banyak nih kemungkinannya gitu ya. Atau lantainya cuma 1, paling kolomnya mau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Tapi kalau ini kemungkinannya banyak sekali ya. Banyak gitu ya. Bisa saja nanti pas yang ada yang 4 sendirian ke sini gitu ya. Ya nggak apa-apa, ada pegas ketumpuan 1 dari masa ke-4 gitu. Digambarkan aja. Harusnya sih tidak rumit ya. Dan persamaan geraknya bisa kita susun dengan yang demikian ya. Kalau yang kayak begini nggak tahu, mungkin ada lobby hotel begitu yang atapnya bagian lobinya yang tinggi sekali gitu misalnya, kalau ini bangunan hotel, sementara ini udah yang kecil-kecilnya begitu ya. Jadi bisa macam-macam lah. Oke, ini model mekanik. Nah, selanjutnya persamaan gerak kita susun sama persis seperti melakukan menyusun persamaan gerak waktu single degree of freedom yang lalu. Kita tinjau masing-masing massa. Sekarang karena massanya banyak, kalau dulu cuma 1 massa aja yang kita tinjau, sekarang kita tinjau masing-masing. Kita lihat yang ini dulu ya. Ini nanti kalau perlu yang ini kita salin lagi. Internetnya sekarang sudah bagus ya. 3 minggu kemarin nggak bagus. Kalau ada warning tolong kasih tahu saya ya. Baik yang di rumah maupun yang di sini. Biasanya suka ada warning di situ, cuman kalau saya sedang ada papan tulis nggak kelihatan. Oke, nah persamaan gerak bisa kita buat dengan memberikan perpindahan kecepatan dan percepatan di masing-masing arah ini ya. Jadi di U1 ini kita kasih perpindahannya sebesar U1, kecepatannya U1 dot, percepatannya U1 2 dot. Akibatnya massa M1 itu kalau kita buat free body-nya akan dikenai gaya apa saja. Kalau ini pindah sejauh U1, kecepatannya U1 dot, percepatannya U1 2 dot. Ada gaya apa saja yang bekerja pada dia. Ini pergi ke sana gitu ya. Ini pergi ke sana, pegas akan pegasnya akan menarik ke belakang gitu ya. Kalau ini saya pergi, masanya pergi ke sini, pegasnya pasti narik ke sana. Jadi ada gaya ke sana ya. Koefisiennya K1, perpindahannya U1 ya. Jadi gayanya K1 U1. Dashpot saya nggak tahu apakah ini intuitif, tapi dashpot ini samalah dengan pegas ya. Jadi kalau masanya pergi ke sini, dia juga ingin kembali ke sana. Mirip dengan pegas ya, tapi gayanya sebanding dengan kecepatan ya. Jadi ini bekerjanya persis seperti pegas ya. Kalau ini kan kebayang ya, kalau ini ditarik pasti pegasnya narik, tapi kalau ini mungkin nggak terlalu. Yang ini kalau masanya bergerak sejauh U1, yang ini juga akan memberikan perlawanan nih pegas ini. Apa yang dikerjakan pegas ini? Dia akan dorong ke sana kembali ya. Jadi kalau ini dorong ke sana, pegasnya dorong balik ke situ. Gitu ya. Karena arah perpindahannya kita sudah definisikan ini. Ini K2 dikalikan koefisiennya K2 dikalikan U2 kurang U1. Benar ini ya. Saya sebenarnya nunggu Anda bilang U2 saja. U1 saja. Kebalik, bukan U2 kurang U1, salah. Jadi anunya begini, ya Anda langsung jawab ini ya selisih. Kalau Anda lihat perpindahan ini saja, U1, K2-nya dorong kembali ke belakang, sebesar K2 kali U1. Ya. Kalau yang dilihat ini saja. Tapi kan secara bersamaan kita juga memberikan perpindahan di M2, perpindahan di M3. Free body-nya kita tinjau masing-masing di masa 1 saja, tapi perpindahannya ada di mana-mana. Jadi kalau yang ini diam, U1 jalan ke sini, ke kanan, maka K2-nya akan dorong ke belakang, K2 kali U1. Tapi yang ini kan nggak diam, ini juga bisa jalan. Nah, kalau masa 2-nya jalan sejauh U2, gaya dari K2 ke sana itu akan berkurang. Ya. Karena kan tadinya dia tertekan gitu, pingin kembali, tapi yang ini malah melepasnya ke sebelah sana. Gitu ya. Nah, jadi ini jadi K2, U1 kurangi U2. Ya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, pegas ini mestinya begitu juga. Pegas lebih tidak intuitif ya, jadi kita ikuti aja ini kalau pegas. Bedanya, pengalinya adalah kecepatan, U1 dot, dikurangi U2 dot. Gitu. Oke, udah semua? Belum, kata D'Alembert ada satu lagi. Yaitu,
ada gaya inersia ya. Jadi kalau massa ini mengalami percepatan ke kanan, kan dia mengalami semua nih. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dia pasti ingin kembali juga ya, sebesar M1 kali U1 2 dot. Kalau percepatan, nggak pakai relatif, dia absolut ya. Jadi kalau dia mengalami percepatan di sini, dia nggak ngerasa yang sebelahnya gitu ya. Ya sudah kali ini aja ya. Yang sebelahnya juga merasakan percepatan dia sendiri, dia nggak ngerasain percepatan sebelah. Gitu. Bukan relatif seperti pegas dan dashpot ini. Ya. Begitu. Kalau di sini ada gaya P-nya, ya gaya P-nya tinggal kita gambarkan aja. Ini P1T. Ya. Oke, begitu free body-nya ya. Free body massa 1 ini judulnya ya. Nah, free body M1 ini ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada massa 1 ini harus seimbang. Jadi kita tinggal jumlahkan saja ya ke arah horizontal. Ini saya tulis satu-satu aja dulu, karena nanti kayaknya harus menghapus nih. Jadi sigma fx sama dengan nolnya menghasilkan. Ini kita pakai sama dengan nol karena kita sudah pakai prinsip D'Alembert ya. Gaya inersianya sudah ada. Jadi boleh pakai sama dengan nol di sini. Seperti biasa kita kumpulkan semua yang ada U dot dan U2 dotnya di kiri, gayanya di kanan, yang gayanya yang ini. Jadi saya ngambilnya yang positif tuh yang ke kiri, terus yang ini negatif tapi pindah ke ruas kanan gitu ya. Jadi bentuknya akan M1 U1 2 dot yang ini ditambah dengan C-nya ada 2 tuh. C1 U1 dot yang ini ditambah dengan C2 U1 dot kurang U2 dot ditambah dengan yang ini K1 U1 ditambah dengan K2 U1 kurang U2 sama dengan P. Jadi begitu ya. Karena sigma fx sama dengan 0, semua gaya yang arahnya ke kiri harus sama dengan semua gaya yang arahnya ke kanan, kurang lebih begitu ya. Jadi ini semua arahnya ke kiri digambar, yang ini arahnya ke kanan, dua-duanya nilainya harusnya sama. Oke. Kenapa? P-nya P1, ya betul. Gaya di lantai pertama. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk massa 2 dan massa 3 ya. Di sini aja. Persamaannya yang mau saya taruh, persamaannya mau saya kumpulkan di sana maksudnya. Jadi gambar free body-nya saya buat di sini. Sekarang massa 2 ya. Free body massa 2. Ada M2. Ini dia mengalami perpindahan U2, kecepatan U2 dot, percepatan U2 2 dot gitu ya. Jadi dia mengalami semuanya ini. U2 dot, U2 2 dot. Waktu dia pindah ke kanan, ada K2 ini yang narik ke belakang ya. Jadi ada K2. Tuh. Tapi K2 ini geraknya relatif terhadap U1 juga ya. Jadi kalau U2-nya pergi ke sana, K2-nya narik sebesar K2 U2 ke belakang. Tapi ada U1, kalau U1-nya juga ikut ke kanan, nah dia akan mengurangi gaya ini. Anda bayangkan saja kalau mereka bergeraknya bersama-sama, sama besar gitu. U2-nya pergi sejauh 3 cm, U1-nya pergi 3 cm, pegasnya nggak ngerasakan apa-apa kan ya. Karena nggak ada gayanya, nggak ketarik dia kalau perginya sama-sama gitu ya. Jadi ini relatif K2 U2 kurang U1. Lalu dashpotnya juga sama, redamannya C2 U2 dot kurang U1 dot. Di kanannya di sini ada ini K3 ya. Dan C3. Sama seperti satu tadi, kalau ini didorong, K2-nya dorong ke belakang. Kalau ini maju, K3-nya dorong ke belakang, tapi nanti dikurangi oleh U3. Ya. Karena kalau U3-nya jalan, gaya ke sininya berkurang. Jadi ini ada gaya ke sana, K3, U2 min U3.
ininya ada C. U2 dot kurangi U3 dot. Lalu ada gaya inersianya di sini M2 U2 2 dot. Dan ada gaya P-nya ya. P2T. Oke, jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada massa 2. Persamaannya bisa saya tuliskan di sini langsung aja. Jadi ini massa 1. Massa 2-nya ada M2 U2 2 dot. Terus ada C2 U2 dot kurang U1 dot. Tambah C3 U2 dot kurang U3 dot. Tambah K2 U2 kurang U1. Tambah K3 U2 kurang U3 sama dengan P2 fungsi T ya. Oke ya, sudah. Mestinya Anda sudah bisa melihat keteraturannya kalau kolom-kolomnya teratur begini ya. Kalau tadi yang loncat-loncat nanti kita bisa lihat lagi seperti apa. Oke ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini silahkan disampaikan saja langsung ya. Terakhir yang M3 saya gambar di sini saja karena gayanya nggak terlalu banyak. Nah, M3 cuma ada K3 dan C3 yang akan menahan perpindahan kecepatan dan percepatannya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, sejauh U3, kecepatannya U3 dot, percepatannya U3 2 dot, maka pegas yang K3 itu akan narik dia ke kiri. Karena dia bergerak ke kanan, gas K3 akan narik ke kiri sebesar K3 kali U3, tapi nanti ada U2 yang mengurangi ya. Jadi kurangi U2, C-nya juga begitu. C3 U3 kurang U2 dot. Itu ada gaya inersia M3 U3 2 dot. Lalu nggak ada lagi karena di kanannya sudah nggak ada gaya kolom lagi ya. Tapi ada gaya P3 yang ini ya. Nah, ini biar jelas di sini saya gambarnya. Nggak ada masalah kan ya di kiri apa di kanan. Ini P3 ya. Oke. Nah, persamaan keseimbangannya ada M3 U3 2 dot, C3 U3 dot kurangi U2 dot ditambah K3 U3 kurang U2 sama dengan P3 ya. Jadi kita akan dapatkan sebanyak N buah persamaan yang sama banyak dengan jumlah masanya dan mestinya sama banyak dengan jumlah derajat kebebasannya. Ya, ini khusus untuk shear building ya. Karena penurunan ini hanya bisa untuk shear building yang derajat kebebasannya horizontal. Begitu kita ketemu dengan satu portal yang 6 derajat kebebasan, gambar ini sudah nggak karuan ya. Jadi nggak bisa dengan cara itu lagi dan nanti M1 bisa berada di mana-mana, M2 bisa berada di mana-mana dan seterusnya ya. Jadi penurunannya untuk yang itu nggak kita bahas, tapi nanti penyelesaiannya tetap sama dengan cara yang sama yang akan kita bahas. Nah, kalau Anda lihat ini sebenarnya sudah rada teratur tapi masih ya berantakan begini, belum tersusun seperti yang saya sampaikan di awal. Dikumpulkannya mestinya ada semua M ini dikumpulkan jadi matriks massa M. Semua percepatan ini bisa dikumpulkan jadi vektor percepatan. C-nya juga dikumpulkan bersama C, U-nya bersama yang dot, kemudian K-nya kumpulkan, U-nya juga yang kumpulkan yang tidak ada dotnya dan gaya-gayanya dikumpulkan. Nah, coba kita lihat. Modelnya udah nggak perlu ya karena persamaannya sudah ada. Model ini saya hapus sekarang.
Saya mau mengumpulkan satu matriks yang isinya M aja semua dengan vektor yang isinya percepatan semua. Pas yang ini lebih mudah nih ya. U-nya mestinya karena ini vertikal ya. 1, 2, 3 ini pasti isinya U1 2 dot, U2 2 dot, U3 2 dot. Kalau vektor U dot dan U2 dotnya mesti begini. 1, 2, 3 yang percepatannya sama percepatan, yang kecepatan juga nanti sama kecepatan, yang perpindahan juga sama perpindahan. Oke, nah kalau ininya sudah oke, masanya kita lihat di baris pertama percepatannya cuma ada ini, nggak ada yang lain ya, hanya ada U1 dot mengalikan M1 ya. Jadi kalau nyusun matriksnya ini mestinya M1 di sini, terus yang ini nggak ada kan nih. Di baris pertama ini kan semua persamaannya kita susun begini ya. Ini persamaannya massa 1, ini persamaannya massa 2, ini persamaannya di keseimbangannya massa 3 ini. Jadi baris pertama bagian ini tuh isinya cuma M1 dan 0 dan 0 karena U2 dotnya nggak ada di baris pertama, U3 dotnya juga nggak ada di baris pertama ya. Nah, kalau mau diselesaikan semua ke bawah ini dulu bisa. Pas di baris kedua yang ada hanya U2 dot mengalihkan M2, dua yang lainnya nggak ikut, jadi posisinya harusnya 0, M2, 0 gitu ya. Baris ketiga yang ada cuma U3, 2 dot dengan mengalihkan massa 3, jadi ini M3, ini begini. Ya. Oke, jadi bentuknya kalau ini masih mudah ya. Selanjutnya kita ingin gabungkan semua redaman mengalihkan semua kecepatan mestinya. Nah, kecepatannya ini mestinya U1 dot, U2 dot, U3 dot. Nah, kalau ini lebih banyak ya. Kita coba lihat di baris pertama. Baris pertama itu ada C1 U1 dot, ada C2 kalikan U1 dot juga. U1 dotnya cuma 1 di sini, jadi gimana nulisnya di sana? C1 tambah C2 itu suku pertamanya di sini ya. Ini masih satu entry baru ya. Satu pojok yang ini nih. Kalau di sini cuma M1, kalau di sini C1 tambah C2 ada di situ. Terus U2 dotnya ada nih di sini ya. Minus C2. Jadi ini harus saya jauhin biar tidak tergabung. Saya ganti ya. Nanti dikira C1 tambah C2 kurang C2 di sini. Jadi saya jauhkan sedikit. Ini minus C2 suku keduanya ya. Ini nanti di bawah juga ada yang panjang. Mungkin ini beginilah. Nanti K-nya di bawah. Ini tadi U1 dot, U2 dot, U3 dot. Baris pertama nggak ada U3 dotnya ya. Jadi ini 0. Di baris kedua ada yang U1 dulu yang atas itu ada ini minus C2. Habis itu nggak ada lagi ya. Jadi ini minus C2. U2-nya ada ini C2 pengalinya. Terus ditambah dengan C3. C2 tambah C3 ya. Nggak ada yang lain kan ya. Jadi ini C2 tambah C3. Nah, kalau ini U3-nya ada minus C3. Nah, terakhir yang bawah ini ada U2 dan U3, U1 nggak ada ya. Jadi ini 0. U2-nya ini minus C3. U3 dotnya cuma ini, C3 aja. Gitu. Ya, jadi persamaan yang seperti ini sudah kita rapihkan menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Nanti kalau sudah aktual strukturnya ini kan angka ya semua. M1, M2, M3 ini ganti angka, ini juga jadi koefisien semua ini. Hanya U1 dot, U2 dot, yang U kecepatan, percepatan dan perpindahan yang kita belum tahu ya. Nah, kemudian kekakuan. Mestinya mirip dengan ini ya. Karena kan semua identik ini ya. Jadi ini bisa saya percepat saja, mestinya ini K1 tambah K2. Di sini ada minus K2, di sini 0. Terus minus K2, K2 plus K3, minus K3.
0 minus K3. K3. Itu matriks kekakuannya. Kalikan U1, U2, U3 sama dengan ruas kanannya semua P ya. Jadi ini P1T, P2T, P3T. Gitu. Nah, inilah persamaan gerak dari struktur kita yang tadi yang sudah terhapus itu ya. Struktur bangunan geser kita. Nah, bentuknya sudah mirip, bukan sudah mirip malah, sudah sama dengan apa yang saya perkenalkan di depan. Ini ada satu matriks yang isinya massa semua. Ya. Jadi ini adalah matriks massa. Matriks massa. Ini saya nulisnya di tengah-tengah bersamaan ya, karena lowongnya ada di sini. Ini semua percepatan. Nih, jadi ini labelnya tadi U2 dot begini, pakai vektor tanda kurung kurawal begini. Kurung kurawal itu vektornya begini, misalnya kalau ini persegi apa square gitu ya. Ini vektor percepatan. Percepatan. Kalau yang ini C gitu ya. Nama umumnya gitu, matriks C kecil, ini matriks M kecil. Ini adalah matriks redaman. Nah, muat ini ke atas saja. Ini adalah U dot. Nama umumnya. Ini adalah vektor percepatan, kecepatan. Kecepatan. Kalau gitu ini apa namanya? Ini mestinya K kecil. Ini adalah matriks kekakuan. Sesuatu yang sudah kita kenal di sejak analisis struktur statik yang lalu ya. Ini matriks kekakuan. Dan vektor perpindahannya. Di sini aja. Ini U. Vektor perpindahan. Ya, udah penuh dengan tulisan, tapi kan saya sambil ngomong ya, mudah-mudahan cukup jelas. Dan yang di kanan ini vektor gaya. Bentuknya P secara umum. Ini adalah vektor gaya luar ya, yang bekerja pada bangunan kita. Jadi secara umum bentuknya sama dengan yang saya perkenalkan tadi di awal. Persamaan geraknya, matriks massa M, vektor percepatan U2 dot, matriks redaman C, ini vektor kecepatan U dot, matriks kekakuan K, vektor perpindahan U sama dengan vektor gaya P. Jadi ini bentuk umumnya, di mana M-nya adalah ini, dan untuk bangunan yang kita bahas sekarang, C-nya adalah yang ini, K-nya adalah yang itu. Ya. U-nya itu U dot-nya ini, U2 dot-nya sana, dan vektor gayanya ini. Oke, jadi ini bentuk standar ya, yang kita akan nanti selesaikan, upayakan penyelesaiannya. Nah, kalau memperhatikan ini lagi, kalau bangunan geser yang teratur, saya bikin lagi sketsanya di sini ya. Ini pola matriks kekakuan, matriks massa, dan matriks redamannya itu akan seperti ini. Ini kan cuma 3 contohnya ya. M1, M2, M3, lalu lantai 1 punya K1 dan C1, lantai 2 punya K2 dan C2, lantai 3 punya K3 dan C3, lalu derajat kebebasannya U1, U2, U3. Bentuk matriks massanya mesti begini. M1, M2, M3-nya hanya ada di diagonal. 1, 2, 3. Kalau nanti tambah ke atas lagi 4, 5, 6, dan seterusnya, ini begini aja terus. Sisanya 0. Ya, ini yang membuat bangunan geser salah satunya ya, digunakan di
dinamika struktur yang bagian awal ini. Karena nyusun matriks masanya mudah. Kalau bukan bangunan geser, nanti matriks masanya itu akan penuh. Ini berisi, ini ada isinya, ini ada isinya, ada isinya, dan sebagainya. Nyusun persamaannya aja bisa makan waktu ya. Jadi Anda perlu kuliah lain dulu, misalnya elemen hingga misalnya ya, atau analisis struktur yang versi lanjutnya ya. Karena nyusun matriks massa ini bisa juga seperti nyusun matriks kekakuan yang lalu di analisis struktur. Kalau dulu kan kasih perpindahan satu-satuan gitu ya, sampai dapat isinya ini matriks kekakuan semua. Nah massa itu juga bisa begitu. Tapi dikasihnya bukan perpindahan, misalnya. Dikasih apa? Kalau dulu di metode kekakuan kita kasih perpindahan satu-satuan gitu ya. Arah 1, D1, arah. Kalau saya pakai hurufnya D dulu kalau nggak salah. Arah D2, arah D3, nanti matriks K-nya terisi sendiri dari koefisien-koefisien itu. Kira-kira kalau nyusun matriks massa dengan cara itu kita kasih apa? Kasih percepatan, betul ya. Jadi kalau dikasih perpindahan, maka gaya-gaya yang muncul itu akan jadi koefisien matriks kekakuan. Kalau struktur yang sama kita kasih percepatan dalam masing-masing arah derajat kebebasan itu, koefisien gaya yang muncul itu adalah koefisien matriks massa. Jadi idenya seperti itu. Kita tidak bahas di sini. Ya. Nah, nanti kalau pakai cara itu ini bisa penuh ya, matriks massanya. Ya. Tapi nggak ada masalah. Kalau matriks massanya diberikan, mau diagonal mau penuh nggak ada masalah. Kita tetap bisa menyelesaikan. Hanya menyusunnya saja yang panjang sehingga tidak dibahas di kelas ini. Ya. Oke, jadi shear building atau bangunan geser, matriks massanya diagonal saja. Nah, redaman dan kekakuan, kalau di 3 mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau susunannya seperti ini terus ke atas, yang terisi juga cuma 3 diagonal ini, terus ke bawah sini. Ya. Sisanya akan 0. Di sini 0-nya cuma 1 karena ukurannya kecil ya. Jadi ini kalau Anda lihat C1 tambah C2, C2 tambah C3, C3 habis karena di atasnya nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau masih ada atasnya, ini C3 tambah C4, C4 tambah C5, C5 tambah C6, yang terakhir katakan C8 sendiri misalnya, kalau lantainya 8. Jadi teratur begini. Artinya kalau memang bangunannya seperti ini, lurus saja, enggak seperti yang satunya tadi yang kolomnya ada yang ke atas, ada yang itu, Anda bisa generate langsung aja bahwa matriks redamannya pasti begini, matriks kekakuannya juga pasti begini. 3 tridiagonal ini sebutnya tridiagonal ya. Diagonal utama isinya adalah 2 kolom yang berdekatan, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, dan seterusnya, kecuali yang terakhir sendirian, karena di atasnya nggak ada lagi. Gitu ya. Yang ini cuma 3 lantai, ya ketiganya sendiri. Off diagonalnya, yang di atas dan di bawah, kalau Anda lihat juga teratur. Ya. Minus K2, minus K3, minus K4, minus K5, minus K6, dan seterusnya. Ini juga minus K2, minus K3, minus K4, minus K5, dan seterusnya. Jadi, ini salah satu alasan kenapa kalau di penurunan formulasinya dipakainya bangunan geser ya. Karena dengan mudah Anda bisa menyusun ini ya. Nanti di problem nggak tahu yang sekarang atau yang berikutnya, saya minta Anda mengenerate ini ya. Jadi kalau cuma 3 begini, kalau 4 ya tinggal teruskan aja, nggak usah gambarin satu-satu seperti ini gitu ya. Karena memang teratur ya, asal penomorannya seperti ini ya, tuh 2, 3, 4 gitu ya. Terus masanya juga begitu, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Kekakuan kolomnya juga begitu. Ada sejumlah buku yang nomorinya dari atas ke bawah. Nah, kalau dari atas ke bawah, tridiagonalnya masih, masanya sih tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi nanti yang ininya jadi ada di situ gitu ya, sendiriannya. Terus baru yang tambah-tambahnya ada di sana. Ya, bedanya hanya itu sedikit. Nanti lihat saja itunya. Soalnya U1, U2, 3-nya dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau Anda ragu, bikin dulu dengan 3 misalnya, nanti akan kelihatan keteraturannya. Nanti kalau setelah 3 bisa 10, maksudnya bikin dengan persamaan gerak seperti ini, dengan free body dan keseimbangan seperti ini. Kemudian kalau sudah kelihatan polanya, nanti 4, 5, 6, 7-nya juga akan kelihatan. Ya. Bedanya sama ini, yang sendiriannya nanti ada di situ. K1, kalau di sini kan yang nomor 1 jadinya yang sendirian ya, 1 tidak ada temannya, nggak ada nomor 0-nya. Habis itu baru 1 dengan 2, 2 dengan 3. Oke ya. Jadi demikian ya penyusunannya.